Oke, ini tag aku ya ketiga kalinya. Tadi aku barusan ngetek dan aku keblank lagi. Masalahnya tadi udah aku kotakin dan aku takut naik kamu udah nyatet, tapi jadinya salah. Jadi aku ulang lagi. Ini yang ketiga kalinya tadi aku udah ngetik 11 menit. Gak apa-apa deh. Oke, jadi aku bahas ini kan gini ya grafiknya ya. Yang aku mau adalah kita sepakat dulu kalau kita membahas soal yang apa-apa berhubungan dengan sumbu Y itu akan jatuhnya GLBB. Kenapa? Karena kalau kita membahas tentang sumbu Y ini akan kita menyinggung soal gravitasi, percepatan gravitasi. Ada percepatan gravitasi yang berperan sebagai percepatan. Nah, kalau kita sumbu X ini nggak ada apa-apanya, ini polos, ini adalah GLB yang didasarkan pada satu rumus, yaitu S sama dengan V dikali T. Udah, segampang ini. Tapi ini konsep dasarnya kita harus tahu. Fun fact, aku baru tahu sekarang. Sebenarnya mungkin aku pas belajar itu udah tahu, cuma kayak aku lupa mungkin ya. Jadi aku nggak ngeh aja gitu. Nah, ini satu. Nah, sekarang kita mau nyari tiga hal. Apa itu? Satu, merah aja, nggak apa-apa. Satu, merah. Max. Sorry, waktu dulu. Waktu di saat max. Yang kedua, max-nya sendiri. Dan yang ketiga adalah S max, X max, atau jarak maksimum. Cuma tiga ini doang sebenarnya yang bikin rumit, karena ya overall yang lain bisa dicari pakai rumus ini doang gitu. Nah, oke. Sekarang aku bakal bikin grafik lagi. Saking perfect, nah aku saking ngulang-ngulangnya sakit dapat perfect lah aku gerak parabolanya. Nah, di sini kalau kita membicarakan soal waktu, kita bakal pakai rumus yang satu ini. Yang pasti rumus apa? GLBP. GL Boy's Law. Salah. VT. VT-nya apa? VT Y ya. Jadi VY gitu. VY aja deh aku tulis. Jadi kecepatan ketika Y berapa gitu. Ini VOY. Pokoknya kalau kita membahas tentang apa-apa sumbu Y, berarti kita ganti VY, VO-nya jadi VOY, VTY gitu ya. Nah, VOY min karena gravitasinya min GT. Nah, VY itu kenapa? Itu nilainya berapa? 0 ya, karena dia di sini itu kecepatannya 0 kan. Nggak mungkin dia naik terus kan, karena dia kan udah gravitasinya gede dan dia tuh mentok memang tingginya segitu gitu. Dan VOY-nya itu dirumuskan dengan VO sin tetanya aku tulis gini aja ya, nggak apa-apa ya, soalnya nggak ada simbol theta min GT. Nah, ini nanti GT-nya pindah kiri dan VO sin theta. Alhasil T-nya itu sama dengan VO sin theta dibagi G gitu. Dah nemu deh, inilah persamaan T ketika hanya sampai maksimal. Aku takin, semoga aku nggak salah. Ini tadi aku salah gitu loh, jadi ini yang agak aku tulis G tapi T gitu ya kan, salah gitu. Dan aku nyadar itu setelah aku hampir selesai gitu kan, parah banget. Nah, ini dia rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah kita akan mencari Hmax-nya. Hmax kita akan pakai rumus yang, kalau Hmax itu berarti apa? H ya. Kita bakal pakai rumus yang ini. Ketebak ya harusnya ya. Tinggal rumus itu ketebak, kita bakal pakai rumus yang H sama dengan VOT min setengah GT kuadrat.
kuadratnya nanti aku tulis di sini aja ya. Nah, H VO ini kan kita bahas tentang sumbu Y, artinya kita masih pakai VOY. VOY itu rumusnya apa? VO dikali sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Oke, mulai dari sekarang aku bakal pakai note aja, pakai pensil aja. Jadi di sini ini kuadrat juga ya, jangan bingung. Tadi aku cuma males nulis aja, nggak tahu cara setengah GT. Belum, nggak pasti, kita pindah dulu aja ya, setengah GT kuadrat dikali H, hanya ini kita hilangin, dikali VO sin theta. Aduh, ini nggak kebaca banget, wait aku ulang. Suka duka nggak ada graphic design, mohon maaf, besok aku beli. VO sin theta T. Nah, karena kita udah tahu kalau di titik maksimal waktunya itu adalah sekian. Nah, berarti kita tinggal substitusiin aja. Hanya kita hilangin ya, tadi sepakat ya. G ini tinggal kita masukin sih, VO sin theta per G sama dengan belum sih, VO sin ini kamu lihat apa, lihat kayak bahasa aku ini, aku udah kayak sosial filternya habis banget kan, aku udah ngulang 3 kali, sorry. VO sin ini emang Daimler bisa nih kayak gini nih, jelasin kayak gini nih, emang dia tahu rumusnya dari mana kan. Dia tuh belajar dari mana sih, sumpah dia kok bisa jadi kayak pintar banget loh. Nah, ini kalau kamu nggak, ini bisa kita coret G sama G, coret. Nanti kan hasilnya VO sin theta per 2 ya, nah kan. Kita lihat dulu, kita operasiin yang bisa dioperasin, yang kasat mata dulu. Ini kan VO per 2. Ini apa? Ini VO sin theta kuadrat per G kan. Nah, hanya tadi kalau misalnya aku anunya, sebenarnya kita butuh hanya, teman-teman. Hanya tadi aku coret ya. Kalau misalnya hanya nggak aku coret, ya hanya masih di sini. Hanya nggak jadi aku coret ya. Mohon jangan dicatat dulu, sumpah ini aku malas ulang lagi, so please maafkan kesalahanku. Di sini sama di sini, nice. Semoga ini nggak benar, semoga nggak berubah apa-apa, harusnya benar sih. Nanti akhirnya akan sama dengan VO yang kuadrat ini per dikali balik sama 2 VO sin theta. Ketebak lah ya ini hasilnya berapa. Ini nanti kita bisa coret, set nice. Loh, kok sorry, sama dengan apa, 2 VO sin theta per G.
gitu. Wait, bener nggak ya aku cek? Oke, bener guys. Bener Le. Nah, jadi gitu ya. Caranya nentuinnya gitu, gampang aja. Jadi kayak pertama kamu nyari waktu dulu. Terus kau nyari Hamax-nya gitu. Aduh, buku fisika aku di bawah lagi. Ya udah, jadi intinya ini. Aku tanpa buku sama sekali. Nek, kamu gak tahu. Oke, karena tempatnya aku rasa udah penuh. Ya, satu halaman doang dong. Aku belajar di sini. Nah, aku bakal pakai di sini aja. Kita nyari apa? Oke, ini gampang sih. Nah, pakai di sini aja. X max ini adalah yang paling gampang. Kamu sambil tidur bisa. Kenapa? X max itu rumusnya apa? S itu rumusnya apa? S V dikali T. V nya V siapa? V nya of course V O X. V O X itu dari mana? Dari V O dikali cos theta. Jadi sama aja ya? Sama aja ya. V O dikali cos theta sama V O X sama. Nah, ini X max ketika bentar. Ketika Y max. Nah, ketika Y max. Jadi otomatis ya ini nggak jadi pendek, jadi ya panjang. Oke, sorry. VO dikali cos theta-nya tetap T-nya tadi berapa? Ketika Y max, T-nya kan VO sin theta G. Otomatis ini juga dikali VO sin theta G. Nah, alhasil jadilah rumus yang agak ruwet, tapi sebenarnya cara menghasilkannya tuh satisfying gitu loh. Nah, ini gimana cara? Nah, kelihatan tuh gini aja ya. VO sin theta cos theta G. Nah, gitu. Selesai deh. Inilah rumus untuk X ketika Y sama Y di titik maksimalnya. Ini rumus Hmax atau ketika berapa ketinggiannya. Hmaxnya berapa? Gitu. Dah, selesai deh. Oke, jadi ini aja. Kalau kalau X max yang benar-benar sampai dia jatuh gimana? Tinggal kali 2. Ya, kali 2. Ini tinggal kali 2. Kalau misalnya ini max. Ini tinggal kali 2 aja. Udah selesai gitu. Dikali 2 gitu. Jadi 2VO kuadrat sin theta cos theta per G gitu. Gitu. Ini juga sama nih. Kalau misalnya T-nya T max, T ketika X max gitu. Ini tinggal kali 2 aja. Udah selesai. Gak usah mikir panjang-panjang. Gak usah. Konsepnya tapi ini konsep paling fundamentalnya banget di sini. Itu. Dah, oke, mati.